Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asad April dan Arsil. Salam kenal ya. Oke, halo, perkenalkan saya adalah seorang ibu dari bayi bernama Arsil Furqan Al-Fasyi. Dan saat ini saya masih menjadi seorang pejuang ASI dari bayi berumur 2 bulan. Dan insya Allah doakan semoga saya bisa memberikan ASI sampai umur 2 tahun. Ya, oke. Kali ini sesuai dengan judul dari video yang saya buat, yaitu mengenai perjuangan ASI. Apa saja sih masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh para ibu muda atau newcomer busui mengenai perjuangan dia dalam memberikan ASI terhadap buah hati tercintanya. Simak video berikut ini ya. Oke, masalah pertama yang biasanya dikomentari oleh orang lain itu adalah bilang, pertama, ASINya sedikit, nah tidak cukup. Nah, selain itu juga ada. Yang kedua adalah bayinya menyedot angin, bukan menyedot ASI. Terus yang ketiga adalah bantu susu formula saja supaya bayinya cepat besar dan kenyang. Nah, berbagai permasalahan yang saya jabarkan tadi tentang perjuangan seorang ibu dalam mengasihi yang kurang lebih dirasakan oleh ya sebagian banyak ibu baru. Nah, di sini saya memberikan saran ya cara mengatasinya seperti apa dan bagaimana saya menghadapi semua itu. Oke, yang pertama adalah yang pasti adalah bersabar atas omongan orang. Jadi saya bersabar, berusaha untuk tetap menenangkan diri supaya saya nggak stres. Dan kalau misalnya stres kan pasti nanti berpengaruh terhadap produksi ASI yang menurun. Jadi tetap saya mempertahankan, saya sabar beristighfar dalam hati meskipun ya omongannya menyakitkan gitu. Tapi berusaha supaya kita tetap pada mood yang baik dan saya juga nggak mau sampai nanti baby blues begitu. Nah, kemudian kan kadang orang itu memberikan informasi kepada kita itu kan belum tentu kebenarannya gitu. Kadang dia juga mendengar dari sini belum dia cross check, dia sebarluaskan gitu kepada orang lain gitu, termasuk pada saya. Nah, untuk memastikan itu saya juga nggak menyalahkan orang yang memberikan saran, tapi saya mencari lebih detail informasinya tersebut gitu. Jadi misalkan banyak sekali ya mitos-mitos tentang bayi, cara ngobatin bayi ini begini begitu. Apalagi tadi ya yang harus kasih susu formula supaya bayinya tuh kenyang, supaya cepet gede dan berbagai macamnya. Nah, itu terus di cross check lagi. Jadi nggak perlu kita kayak melawan ini salah itu salah. Jadi lebih bijaknya adalah kita cari dulu informasi sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillahnya gitu di zaman sekarang tuh sangat terbuka sekali informasi apapun gitu ya di internet. Dan saya menemukan di Instagram itu ada akun ini. Nah, ada IG dari Olive Love. Nah, di sini pemiliknya adalah Mbak Citra. Mbak Citra ini sangat amat detail sekali membahas tentang ASI, manfaatnya, mulai dari permasalahannya. Jadi misalnya ada case tertentu yang menghambat si ibu ini untuk memberikan ASI terhadap bayinya, tapi ada masalah ABCD. Nah, di situ dibahas tuntas oleh Mbak Citra. Nah, silakan bisa follow akun Olive Love. Nah, di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi seputar ASI ya, seputar menyusui. Di sini Mbak Citra ya, sedikit kenapa ada akun ini, karena beliau ini berdasar dari anak pertamanya yang gagal menyusui secara eksklusif gitu, sehingga anak keduanya ini mau gak mau dia harus ASI sampai dia resign kerja. Nah, pokoknya gitu deh, silahkan dilihat sendiri. Nah, yang kedua, kalian juga bisa cek informasi mengenai ASI ya yang cukup terpercaya, yaitu dari ini, AIMI. Jadi AIMI ini adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Nah, ini adalah organisasi nirlaba yang dibuat karena melihat angka menyusui di Indonesia, yang menyusui eksklusif di Indonesia itu sangat amat rendah, apalagi setiap tahunnya. Dan angka ibu-ibu yang setelah melahirkan menggunakan susu formula ini setiap tahunnya tuh kurvanya terus naik. Nah, ini kan berarti sangat memprihatinkan, sehingga muncullah organisasi nirlaba ini. Nah, di sini di dalam AIMI ini ada salah satu artikel yang menjelaskan mengenai
susu formula gitu. Jadi kan kenapa sih masyarakat itu sekarang semuanya ya, hampir semuanya membantu eh, anak untuk makan tuh selain ASI itu dibantu dengan susu formula. Nah, karena sedikit banyak, nah pasti ini termakan oleh iklan, dan ternyata di AIMI ini dibahas artikel mengenai, nah ini, nah jadi potongannya sekitar seperti ini artikelnya, yaitu penyalahan marketing susu formula. Jadi sebenarnya aturan untuk memasarkan susu formula itu ada aturannya, ada undang-undangnya, tapi perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kebanyakan menyalahi aturan. Nah, maksudnya menyalahi aturan seperti apa? Nah, karena kan iklan yang dibuat oleh susu formula ini menggambarkan ya seolah-olah anak yang minum susu formula itu menjadi anak yang cerdas. Nanti gambarnya tuh pakai topi sarjana, pakai toga gitu kan. Nah, sedangkan ASI ini tidak diiklankan di TV-TV, sehingga di pikiran para ibu-ibu itu adalah bahwa kalau anak minum susu formula itu nanti bisa cerdas, cepat besar dan sebagainya macamnya. Padahal, nah ini yang salah. Itu pengguna susu formula itu adalah alternatif, dan itu juga harus beberapa case. Nah, bagi saya pribadi ya, untuk menggunakan susu formula itu adalah ketika memang tidak ada kondisi alternatif yang lain gitu. Apalagi kalau misalnya saya nih sebagai ibu yang melahirkan anak saya ini, saya masih hidup gitu kan ya, dan saya masih sehat gitu, sehingga Allah itu pasti memberikan amanah ini nggak kaleng-kaleng gitu pada saya harus bisa mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada saya. Nah, balik lagi ke Aimi tadi. Nah, teman-teman yang pengen mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ASI selain di akun IG Olive Love, nah di situ juga silakan, banyak sekali artikel-artikel bermanfaat dari Aimi, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Nah, kemudian dari mencari informasi lengkap itu dari akun-akun terpercaya itu, rasa percaya diri saya tinggi gitu. Percaya diri di sini maksudnya adalah saya semakin yakin dengan apa yang saya pegang teguh, bahwa untuk menyusui 2 tahun itu adalah suatu kewajiban gitu bagi seorang ibu, dan pastinya ya setiap ibu itu memberikan yang terbaik terhadap anak-anaknya. Nah, jadi kita juga ingin membentuk generasi yang cerdas, generasi yang tangguh. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai sejak kandungan. Nah, tapi karena saya bahas tentang ASI, nah makanya salah satu faktornya adalah memberikan asupan terbaik untuk anak kita. Nah, saya juga asupan terbaik itu apa? Memberikan ASI eksklusif. Jadi benar-benar ASI tanpa dicampur susu apapun. Oke, selanjutnya adalah setelah mencari informasi sebanyak-banyaknya, yang perlu diketahui adalah bagaimana kita harus bisa selalu mengatur pikiran kita, pikiran dan hati. Karena kan begini ya, ASI itu ada, itu karena adanya kerja hormon ya. Ada 3 hormon yang mempengaruhi kerja ASI atau produksi ASI. Yang pertama adalah hormon prolaktin, yang kedua adalah hormon oksitosin, dan yang ketiga adalah hormon ari-ari. Nah, jadi selama hamil itu sebenarnya ASI kita itu udah produksi. Jadi kalau ada ibu yang bilang ASI saya nggak keluar tuh begini begitu gitu, karena saya udah makan daun katuk, saya udah begini udah begitu segala macam usaha, makan ASI booster, minum ASI booster, makan makanan A B C D, tapi tetap ASI nggak keluar. Nah, sebenarnya prinsip utamanya supaya ASI keluar itu adalah dari pikiran. Hormon-hormon yang saya jelaskan tadi itu adalah hormon yang berpusatnya di otak. Sehingga kalau otak kita ya bilang bahwa ASI saya keluar, ASI saya cukup, maka hormon-hormon itu juga akan bekerja sesuai dengan perintah otak kita. Nah, jadi kan kebanyakan ibu-ibu tuh menyerah gitu kan. Menyerah, nggak mau lagi untuk menyusui karena dianggapnya ASInya kurang, pikirannya negatif sehingga dia berhenti menyusui. Nah, karena berhenti menyusui ini akhirnya ASInya menjadi kering, dia nggak produksi lagi. Karena sistem kerja ASI di sini adalah adanya supply dan demand. Apa itu supply dan demand? ASI itu akan berproduksi ketika dia itu dihisap. Jadi semakin banyak permintaan, semakin banyak diproduksi. Nah, kalau misalnya kita nggak menghisap ya, maksudnya baik kita tidak menghisap atau kita nggak melakukan pumping, nah maka ASI juga tidak akan produksi lagi. Nah, itu perlu diingat gitu ya. Nah, kemudian makanya pentingnya untuk mengatur pikiran, menjaga supaya kita tetap waras ya, tetap berpikir positif, tetap percaya bahwa anak kita ini akan cerdas, anak kita ini akan menjadi anak yang soleh, berbeda, akan memiliki ikatan batin,
bonding yang kuat dengan ibunya daripada anak yang tidak mendapatkan ASI. Nah, gitu. Nah, kemudian cara mengatasi berikutnya adalah jangan lupa untuk curhat atau mencari support kepada orang-orang yang kita percayai. Bisa itu suami, bisa itu sahabat atau orang tua dan sebagainya macamnya gitu. Karena bagaimanapun keberhasilan untuk bisa menyusui terutama secara eksklusif ini tidak hanya peran dari si ibu saja, tapi juga ada peran penting dari lingkungan. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan itu bisa suami, bisa orang tua, bisa mertua, bisa sahabat, bisa saudara. Nah, itu ada orang-orang yang juga turut bertanggung jawab atas keberhasilan dari ASI eksklusif ini. Oke, motivasi saya untuk memberikan ASI secara eksklusif terhadap bayi. Yang pertama ya, ketika kita hamil ya, menikah ya, lebih tepatnya ketika saya menikah, maka saya harus siap hamil. Dan ketika saya hamil, maka saya harus siap untuk merawat anak saya termasuk menyusui salah satunya ya. Dan intinya kan anak itu kan amanah. Allah memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk dititipkan amanah tersebut gitu kan, sehingga dari dititipkan itu ada hak-hak yang harus diberikan kepada anak itu, kepada si bayi. Dan bayi itu kan sebenarnya ada karena kita juga yang mau gitu. Karena jujur saya waktu menikah juga salah satu doa yang saya minta adalah saya minta keturunan, dan alhamdulillah Allah memberikan itu gitu kan, sehingga ketika anak itu datang kita kan seneng gitu. Nah, untuk apa, menghadapi perasaan senang itu ya, maka kita harus memberikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang orang tua kepada anak kita. Nah, selain itu juga motivasi terpenting ya, selain karena saya juga menginginkan seorang bayi gitu ya, Allah telah memerintahkan, nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, ayatnya berbunyi seperti ini. Nah, di situ Allah telah tegas gitu menjelaskan untuk para ibu ya memberikan ASINya atau menyusui selama 2 tahun gitu. Dan setelah diteliti oleh WHO itu terbukti bahwa ketika bayi ini mendapatkan asupan nutrisi atau ASI selama 2 tahun gitu, perkembangannya itu berbeda dengan bayi yang tidak gitu kan, atau yang dengan hanya menggunakan susu formula. Nah, berarti kan di sini memang apa yang Allah katakan ya, apa yang Allah firmankan itu adalah sesuatu kebenaran. Kepada siapa lagi sih kita percaya ya? Kepada manusia kita nggak bisa bergantung kecuali kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran telah tegas dijelaskan, dan kenapa saya nggak mengikuti perintah itu. Nah, kemudian motivasinya saya lagi adalah bahwa saya yakin ASI saya itu akan cukup untuk bayi saya. Nah, saya kan juga ingin memiliki keturunan yang soleh, keturunan yang tangguh, keturunan yang cerdas gitu, sehingga untuk mencapai itu saya nggak bisa dong menuntut anak tapi orang tua yang nggak berusaha. Nah, salah satu usaha saya sedari kecil adalah memberikan ASI ini bentuk kasih sayang saya, bentuk hak dia yang harus dia dapatkan. Dan ini hal yang terbaik yang Allah berikan untuk saya sebagai ibu, dan saya yang telah dititipkan amanah, saya bisa memberikan terbaik untuk anak saya. Oke, jadi teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk memberikan ASI, jangan pernah menyerah. Sebenarnya dari masa kehamilan sampai masa menyusui ini, teman-teman itu sedang menghapus dosa. Jadi banyak sekali dalam Islam itu hal-hal yang dapat menggugurkan dosa kita. Jadi salah satunya adalah selain orang yang sakit, salah satunya adalah ketika kita lelah dalam melahirkan, dalam hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, saran saya adalah jalani semua ini. Yang saya ingat ya, selalu dalam pikiran saya adalah bahwa segala sesuatunya ini yang terjadi pada saya sekarang gitu, yang mungkin capek karena kurang tidur, begadang, harus mengurus bayi dan lain-lainnya, itu tidak akan terjadi seumur hidup kita. Ini hanya sementara. Nanti anak-anak ini akan beranjak besar, beranjak dewasa, dia akan menemukan jalannya sendiri dan pelan-pelan juga akan meninggalkan orang tuanya, entah untuk menggapai cita-citanya, entah untuk bekerja atau untuk membangun keluarganya sendiri. Jadi selama anak ini masih dalam pangkuan kita,
masih dalam pengasuhan kita, maka lebih baik kita memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah firmankan, sesuai dengan ilmu gitu kan, ilmu yang sudah diteliti gitu oleh para ahlinya. Kita berikan yang terbaik buat baik kita, termasuk memberikan ASI. Nah, jadi selain itu juga jangan lupa untuk terus berdoa, meminta petunjuk sama Allah, semoga apa yang kita jalani ini bermanfaat. Dan satu hal lagi nih, jangan sampai malas mencari informasi, karena informasi zaman sekarang tuh banyak sekali. Kalian bisa dapatkan secara gratis, cuma-cuma, nggak harus beli buku, nggak harus kemana-mana. Dengan HP ya, modal HP kalian itu sudah bisa mendapatkan informasi yang jelas. Jadi tinggal bagaimana diri kita ini bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Sampai di situ penjelasan saya mengenai ASI. Nah, untuk pertanyaan seputar ASI bisa silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam pernenenan. Bye-bye.